Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raksanda Ahmad dengan NIM G1411705. Terima kasih telah meluangkan waktunya dalam pemaparan seminar saya dengan judul identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi mahasiswa program sarjana di Institut Pertanian Bogor menggunakan metode CIT. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Akbar Meski dan Bapak Insinyur Muhammad Makkur MS. Pokok bahasan hari ini ada 5, yaitu pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dari pembahasan, yang keempat kesimpulan, dan kelima daftar pustaka. Apa aja sih indikator kualitas pendidikan perguruan tinggi negeri di Indonesia? Yang pertama ada IKU. IKU atau indikator kerja utama dari Dikti diharapkan menjadi sebuah acuan yang jelas bagi setiap perguruan tinggi negeri di Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikannya. Yang selanjutnya, bila perguruan tinggi negeri tersebut mampu mencapai nilai dikandung pada IKU, akan diberikan reward berupa dana oleh Dikti. Yang kedua ada Kampus Merdeka Belajar dari Kemendikbud. Kampus Merdeka Belajar memberikan fasilitas bagi mahasiswa untuk belajar di luar bidang studinya selama 3 semester. Tujuannya, mahasiswa-mahasiswa tersebut mampu meningkatkan soft skill maupun hard skill-nya. Output dari program ini diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan daya tawar maupun daya saingnya ketika dia mencari pekerjaan maupun dia bekerja kelak. Yang ketiga ada klasterisasi perguruan tinggi dari Kemendikbud. Program ini merumuskan perguruan tinggi yang terdaftar pada pangkalan data Dikti. Harapannya, program ini membantu Kemendikbud dalam memberikan pembinaan secara porsi yang pas bagi setiap tingkatan klasifikasinya. IPB merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Hal ini dibuktikan pada tahun 2019, IPB meraih peringkat ketiga dan pada tahun 2020, IPB mampu meraih peringkat pertama berdasarkan klasterisasi Kemendikbud. Sehingga dibutuhkan upaya-upaya dalam mempertahankan maupun meningkatkan kualitas pendidikannya. Salah satu upaya tersebut adalah meningkatkan perubahan student achievement atau prestasi mahasiswa yang berupa prestasi lomba maupun non-lomba. Kenapa perubahan student achievement atau prestasi mahasiswa? Karena yang pertama, prestasi mahasiswa termasuk dalam subindikator IKU. Yang kedua, prestasi mahasiswa menurut Rolin dan Bangarto 2013 mampu meningkatkan daya tawar maupun daya saing mahasiswa dalam mencari pekerjaan ataupun ketika bekerja kelak. Hal ini sesuai dengan output dari Merdeka Belajar. Yang ketiga, prestasi mahasiswa merupakan salah satu hal yang mempengaruhi salah satu indikator dari klasterisasi Kemendikbud, yaitu indikator output. Oleh karena itu, bila IPB memiliki nilai student achievement atau prestasi mahasiswa yang tinggi, maka akan berpeluang besar untuk memiliki tercapaian IKU dan program Merdeka Belajar yang tinggi, serta termasuk ke dalam klasterisasi perguruan tinggi yang baik menurut Kemendikbud. Dikarenakan mayoritas mahasiswa dari IPB adalah program sarjana, maka subjek penelitian akan dibatasi pada program sarjana mahasiswa IPB. Selanjutnya, bagaimana kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi student achievement atau prestasi mahasiswa ini? Salah satunya adalah dengan klasifikasi. Menurut Pertiwi 2013, salah satu dari metode klasifikasi yang baik dan sering digunakan adalah metode Chi-square Automatic Interaction Detection atau CIT. Sedangkan menurut DSPERS 2020, CIT merupakan salah satu klasifikasi non-parametrik yang paling efektif dan paling sering digunakan sebab metode CIT bisa menggunakan banyak perubahan untuk klasifikasi, sekaligus membantu mengidentifikasi faktor-faktor dari perubahan respon. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi lomba maupun non-lomba mahasiswa dengan batasan populasi mahasiswa program sarjana Institut Pertanian Bogor. Metode penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Ditap, IPB, dan Ditmawah IPB. Data terdiri dari data prestasi mahasiswa dan data mahasiswa IPB tingkat sarjana. Berikut beberapa perubahan yang digunakan pada penelitian ini. Terlihat ada 1 perubahan respon dan 11 perubahan penjelas. Perubahan respon yaitu prestasi, dengan 1 memiliki prestasi dan 0 tidak memiliki prestasi.
Selanjutnya, prosedur analisis. Yang pertama, dilakukan praproses data, seperti pelabelan data maupun penggabungan data, pencarian finishing value, dan sebagainya. Dan dilakukan eksplorasi data, seperti melakukan statistika deskriptif pada perubahan respon kepada masing-masing perubahan penjelasnya. Selanjutnya, dilakukan analisis pada data tidak seimbang. Yang ketiga, data yang tidak seimbang tersebut maka diseimbangkan dengan resampling. Lalu dilakukan analisis kembali dengan data yang sudah di oversampling, yang di undersampling, dan pada data yang di over undersampling. Yang langkah keempat, dengan menentukan model terbaik dengan membandingkan evaluasi model. Langkah kelima, penjelasan karakteristik model terbaik dari keputusannya serta interpretasi hasil. Hasil dan pembahasan. Berikut merupakan pie chart dari kategori perubahan respon. Terlihat bahwa data sebanyak 13.115 amatan mahasiswa terdiri dari persen berstatus memiliki prestasi dan 96% berstatus tidak mempunyai prestasi. Selanjutnya, terdapat tabel yang menunjukkan nilai Q kuadrat masing-masing perubahan penjelas terhadap perubahan responnya. Dilakukan pengecekan data, apakah data seimbang atau tidak, dan ternyata jawabannya tidak. Kenapa? Karena dari 13.115 amatan, hanya 4%-nya saja yang berprestasi, sedangkan 96%-nya berstatus tidak berprestasi. Selanjutnya, dilakukan analisis C pada data tidak seimbang tersebut. Hasilnya, belas akurasi sebesar 52,6%, sensitivitas sebesar 5,%, dan spesifisitas sebesar 99,8%. Selanjutnya, data akan di-balancing menggunakan resampling yang berupa oversampling, undersampling, dan over undersampling. Analisis dilakukan pada data resampling yang menggunakan metode oversampling. Hasil menunjukkan bahwa balas akurasi sebesar 81,8%, spesifitas sebesar 76,3%, dan sensitivitas sebesar 87,3%. Selanjutnya, dilakukan analisis C dengan data resampling menggunakan metode undersampling. Hasil menunjukkan bahwa balas akurasi sebesar 73,3%, spesifitas sebesar 72,3%, dan sensitivitas sebesar 74,3%. Yang terakhir, dilakukan analisis C pada data resampling menggunakan metode over undersampling. Hasil menunjukkan balas akurasi sebesar 79,5%, spesifitas sebesar 74,2%, dan sensitivitas sebesar 85%. Berikut merupakan tabel komposisi data mahasiswa perubahan respon mahasiswa prestasi sebelum sudah terlakukan resampling. Terlihat bahwa sebelum dilakukan resampling, kategori respon tidak seimbang karena 4% mahasiswa prestasi dan 96%-nya mahasiswa tidak prestasi. Dan sudah dilakukan resampling, baik menggunakan oversampling, undersampling, maupun over undersampling, kategori responnya balance meskipun datanya bervariasi, jumlah total datanya bervariasi. Selanjutnya, terdapat tabel ketepatan klasifikasi pada masing-masing model. Terlihat bahwa balas akurasi terbesar pada model dengan data oversampling. Selanjutnya, metode oversampling ini akan disebut dengan model terbaik dan digunakan untuk mengklasifikasikan mahasiswa yang berprestasi pada penelitian ini. Analisis C pada model terbaik atau model oversampling menghasilkan ketetapan klasifikasi. Selain itu juga menghasilkan poin klasifikasi. Berdasarkan poin klasifikasinya, terlihat bahwa ubah asal daerah merupakan simpul pertama atau simpul utama. Mahasiswa yang berasal dari daerah Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, daerah Pulau Kalimantan, dan daerah luar negeri memiliki potensi mahasiswa berprestasi tertinggi. Dan sebaliknya, mahasiswa yang berasal dari daerah khusus ibu kota Jakarta memiliki potensi mahasiswa berprestasi terendah. Selanjutnya, simpul kedua adalah ubah departemen. Mahasiswa yang berasal dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah memiliki potensi mahasiswa berprestasi tertinggi. Dengan mahasiswa yang berasal dari Manajemen Sumber Daya Perairan, Departemen Kedokteran Hewan, dan Departemen Teknologi Hasil Hutan memiliki potensi mahasiswa berprestasi terendah. Simpul ketiga adalah SKS kumulatif. Mahasiswa yang memiliki setidaknya 83 SKS akan memiliki potensi mahasiswa berprestasi yang baik. Sebaliknya, mahasiswa yang
memiliki kurang dari 83 SKS memiliki potensial mahasiswa prestasi yang rendah. Simpul keempat adalah simpul IPK, adalah kubah IPK. Mahasiswa yang memiliki IPK setidaknya 2,94 akan memiliki potensi mahasiswa berprestasi yang baik, dengan potensi tertinggi bila mahasiswa memiliki IPK dengan rentang 3,41 sampai 3,2. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki IPK kurang dari 2,94 akan memiliki potensi mahasiswa berprestasi terendah. Selanjutnya, mahasiswa yang memiliki potensial yang lebih baik bila mengikuti UKM dan jalur masuknya merupakan SNPTN. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa yang berprestasi berjumlah 11 bumbah dengan 3 Q kuadrat tertinggi yaitu asal daerah, SKS kumulatif, dan departemen. Penggunaan metode resampling yaitu oversampling mampu meningkatkan ketepatan klasifikasi pada data yang tidak seimbang dengan nilai balance akurasi, spesifitas, dan sensitivitas secara berturut sebesar 81,8%, 76,3%, dan 87,3%. Karakteristik mahasiswa yang berprestasi dan potensi paling baik adalah mahasiswa yang masuk IPB dengan jalur masuk SNPTN dan berasal dari daerah Sumatera Barat, Riau dan Jambi, daerah Pulau Kalimantan, dan daerah luar negeri dengan Departemen Ilmu Ekonomi Syariah yang mempunyai SKS kumulatif lebih besar dari 83 SKS dan memiliki IPK dengan rentang 3,41 sampai 3,62 serta mengikuti UKM. Daftar pustaka yang digunakan penelitian ini sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.